Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Makasih. Baik Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Dari Bu Gina. Baik Ibu Gina. Baik Ibu, umurnya berapa? Umur saya 30 tahun Bu. Oh baik. Alamatnya di mana Ibu? Alamat saya di Jerowaru Bu. Baik Ibu, perkenalkan saya di sini Bidan Serdi. Saya di sini akan memberikan konseling pada Ibu yang terkait dengan ketidaknyamanan pada Ibu hamil trimester 2. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar atau pernah mengalami pada ketidaknyamanan pada Ibu hamil trimester 2? Sering Bu, saya sering tidak nyaman Bu karena kontraksi ya Bu ya. Oh iya, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang. Baik Ibu, sebelumnya ini ada leaflet, bisa dibaca sambil mendengarkan saya menjelaskan. Baik Ibu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil dan beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada gatal dan kaku pada bagian jari, yaitu dimana penyebab gatal ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Kemungkinan penyebabnya adalah hipersensitif terhadap antigen plasenta. Yang selanjutnya, cara meringankan atau mencegahnya yaitu dimana kompres dingin atau mandi berendam atau dengan shower. Yang kedua, posisi tubuh yang baik pada saat berdiri, duduk maupun ketika mengambil sesuatu, jangan dengan membungkuk dan tetapi tulang belakang tetap diusahakan dalam posisi yang tegak Ibu. Yang ketiga, sering berbaring apabila merasa lelah. Dan yang kedua, penyebab terjadinya pembengkakan gusi yaitu dimana cara mengurangi atau mencegahnya. Yang pertama, minum suplemen vitamin C dapat mengurangi insiden gusi berdarah. Yang kedua, berkumur dengan air hangat dan air garam. Yang ketiga, jaga kebersihan gigi. Yang keempat, periksa ke dokter gigi secara teratur. Nah, selanjutnya, ibu hamil trimester 2 sudah mulai kehilangan keluhan mual dan muntah Ibu, yaitu dimana sudah mulai merasa lebih enak makan sehingga sudah dapat makan lebih banyak daripada waktu trimester 1. Namun demikian masih ada beberapa ketidaknyamanan yang kadang-kadang dirasakan oleh ibu hamil trimester 2, yaitu yang dimana pada ibu hamil trimester 2 dirasakan ibu hamil membuat tubuh beradaptasi. Apabila tubuh tidak mampu beradaptasi, maka akan menimbulkan suatu masalah untuk membantu ibu hamil memahami hal tersebut. Selanjutnya, faktor penyebab pada trimester 2, pembesaran uterus pada ibu hamil mengakibatkan tekanan pada vena pelvik sehingga menimbulkan gangguan sirkulasi. Yang kedua, tekanan pada vena cava inferior pada saat ibu berbaring terlentang. Yang ketiga, sirkulasi pada ekstremitas bawah. Dan selanjutnya Ibu ada pencegahannya, antara lain hindari pakaian ketat. Yang kedua, hindari makanan yang berkadar garam yang tinggi. Selanjutnya, hindari duduk berdiri dalam jangka waktu lama. Selanjutnya ada ciri-cirinya, ada insomnia atau sulit tidur. Insomnia dapat disebabkan oleh perubahan yaitu pembesaran uterus, dapat juga disebabkan karena perubahan psikologis, misalnya perasaan takut, gelisah atau khawatir karena menghadapi kelahiran sang buah hati, yaitu ada kalanya ditambahin oleh sering buang air kecil di malam hari. Yang kedua, minum susu hangat. Dan yang ketiga, sebelum tidur jangan melakukan aktivitas yaitu dapat membuat susah tidur. Selanjutnya, yang terakhir, apakah ibu sering mengalami sesak napas Ibu pada trimester kedua? Jarang Bu, pernah sih tapi jarang.
Kalau nyeri ulu hati sering Bu? Sering Bu, karena mungkin saya juga penderita emah ya Bu, ya Oh. makanya sering sakit. Baik Ibu, di sini saya sedikit jelaskan tentang mengenai nyeri ulu hati, yaitu di mana nyeri ligamentum rotundum ini bisa terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, selama kehamilan terjadi hipertrofi dan perenggangan pada ligamentum. Selanjutnya, pada kehamilan terjadi penekanan pada ligamentum karena uterus yang membesar. Cara meningkatkan atau mencegahnya, yang pertama, menekuk lutut ke arah abdomen. Yang kedua, memiringkan panggul. Yang ketiga, mandi dengan air hangat. Dan yang keempat, menggunakan korset. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada Bu, alhamdulillah saya sudah mengerti. Alhamdulillah Ibu, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan konseling saya pada pagi hari ini. Baik Ibu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada konseling pagi ini, dan mari kita sama-sama menutupnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu, terima kasih ya atas Iya, konselingnya. sama-sama. Baik Ibu, saya pamit pulang dulu ya Bu Iya. ya. Assalamualaikum.